Anies kan? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? 2024 Presiden kita 2024 kepada semuanya yang telah mendukung dan berpartisipasi berkontribusi pada acara Rakorwil Sekber kolaborasi pada tanggal 6 Agustus 2023. Penyelenggaraan Rakorwil ini didasari pada hasil rapat musyawarah Sekber kolaborasi Simpul Relawan Anies Baswedan Provinsi DKI Jakarta pada pertengahan bulan Juni tahun 2023 lalu, yang menghasilkan sebagai berikut. 1. Terbentuknya kepanitiaan yang meliputi unsur-unsur simpul yang tergabung. 2. Ditetapkannya tanggal Rakorwil 6 Agustus 2023 bertempat di Rumah Harmoni, Jalan Majapahit nomor 6. Waktu Rakorwil adalah dimulai pada jam 9 pagi sampai selesai. Berikutnya ditetapkan sumber dana berasal dari donatur simpul relawan yang tergabung dalam sektor kolaborasi dan disupport oleh Bapak Laude Basir. Raker ini mengusung tema kolaborasi dan sinergitas kerja pemenangan Anies Baswedan di Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih. Hasil dari Rakorwil ini apa, Pak? Untuk hasil Rakorwil ini adalah yang pertama, telah terbentuknya presidium yang mewakili dari simpul-simpul di Sekber kolaborasi. Presidium tersebut terdiri dari 7 simpul relawan yang mewakili. Boleh sebutin namanya, Pak? Sebutkan nomor terpilih pertama 1, 2, 3. Yang pertama adalah dari KKP. Suara. Yang kedua dari Beta Manis. Yang ketiga dari Rapi Action. Yang keempat dari Kompas. Yang kelima dari Moralis. Yang keenam Gamis. Yang ketujuh apa? Kedepannya apa, Pak, tugas dari hasil terbentuknya presidium ini? Tugasnya apa, Pak? Apa yang akan dilakukan untuk kedepannya? Silakan lanjutkan dulu. Terpilihnya presidium kita pada hari ini yang diwakili oleh beberapa simpul yang hadir dan yang terpilih dari semuanya 7 simpul yang mewakili. Kita semua satu tujuan, yaitu untuk menjadi koordinator relawan penggerak Anies Baswedan yang mengikuti arahan dari Bapak Laude Basir sebagai Sekber, bahwa kita harus menggerakkan terutama 5 panduan, diantaranya yaitu sebagai relawan penggerak yang kita akan mewakili dari semua simpul untuk menggerakkan relawan-relawan dan untuk memberikan perkembangan dan mengatur bagaimana karakter untuk relawan di TPS, di dapil, kemudian bagaimana melakukan canvassing, dan diantaranya yaitu bagaimana kita membentuk rumah Anies, kampung Anies, dan kita bisa mengevaluasi hasil dari gerakan yang dilakukan, terutama Reboan yang dibuat setiap minggunya, dan untuk evaluasi kedepannya yang kita lakukan kemungkinan nanti apakah sebulan sekali, apakah 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, kita akan terus melakukan evaluasi dalam memantau gerakan relawan di bawah. Mungkin saya tambahkan. Oh ya, sorry. Untuk
presidium nantinya akan dipilih koordinator dari 7 presidium Sudah. bergantian. Ini apa pertanyaan? Dalam rangka ini gerakan dari pihak capres lain ini semakin masif dan berbagai intrik-intrik mulai akan semakin parah menjelang Februari, apalagi Oktober pendaftaran. Kira-kira apa prioritas utama yang akan dilakukan oleh pihak Anda ini? Apa yang prioritas itu? Yang pasti gerakan yang paling utama kita itu tadi yang dari awal kita sampaikan, kita terus melakukan evaluasi dan kita terus memantau relawan-relawan yang di bawah, terutama di TPS, Pak. Itu yang paling penting. Seperti itu. Kakak Yuni sebagai suara terbanyak terpilih tadi, salah satu terpilih, bagaimana mengakomodir anak muda untuk terlibat di relawan, khususnya di DPW seluruh simpul relawan? Strategi apa yang akan dipakai? Strateginya mungkin saya akan mengumpulkan masing-masing simpul, di mana di dalam simpul itu yang terdapat milenial, untuk menampung aspirasi mereka, dan kita akan mengembangkan aspirasi itu untuk kita bawa turun ke bawah atau kepada masyarakat, seperti itu. Mungkin kita akan mencari satu bentuk bahwa kegiatan-kegiatan ini adalah yang sesuai dengan passion mereka, sehingga mereka akan lebih tertarik. Nah, passionnya seperti apa? Mungkin para ketua di sini akan meeting caranya seperti apa. Mungkin begitu. Sangat positif Jakarta pada tahun 2019 sampai berakhirnya masa jabatan beliau, di mana banyak sekali legasi yang positif yang harus disampaikan kepada kaum milenial atau swing voters, agar mereka nanti bisa melihat dengan cermat siapa pemimpin yang cerdas, siapa pemimpin yang jujur, siapa pemimpin yang membela rakyat pada intinya. Itu, terima kasih. Nah, cukup Pak, saya mau tanya sedikit. Ini kan DKI Jakarta sebagai pusat metropolitan dari seluruh Indonesia. Nah, kasus Pilgub DKI Jakarta itu kan sering dibawa-bawa terkait isu agama. Nah, kebetulan ada Ade Hana juga sebagai kaum Kristen. Bagaimana cara mengkanter, cara membantah isu tersebut bahwa Pak Anies itu bukan intoleransi, melainkan toleransi dan orang baik? Ya, terima kasih. Itu yang menjadi salah satu isu yang saya selalu angkat. Isu Pak Anies itu tidak intoleran ya, karena ya Pak Anies itu sangat toleran dan sangat plural. Pak Anies di dalam program-programnya, salah satunya yang selalu saya angkat dan selalu saya suarakan itu program BOTI, karena salah satunya program yang sangat dekat dengan saya dan yang saya rasakan langsung gitu manfaatnya. Jadi untuk itu saya memang masih fokus di bersuara soal isu itu sih. Terima kasih. Jadi semoga membantu teman-teman mendapat pencerahan. Tentu untuk masalah Pak Anies untuk menghadapi pemilih milenial, mungkin Pak Anies adalah salah satu figur calon presiden yang kekinian. Beliau itu sangat update dengan hal-hal yang selama ini milenial kerjakan, baik pendidikan, baik budaya, anak-anak beliau selalu update. Saya lihat waktu seminar, ketika ada milenial bilang itu salah satu. Kan dua, masalah yang sering ditemukan intoleran. Kita jejak rekamnya Pak Anies itu sangat jelas. Masalah tadi kan saya anak bilang BOTI, juga kalau nggak salah ada teror itu. Bagaimana tetangga saya itu orang Hindu mengatakan Anies lah yang selama ini ngasih itu mesin kremasi untuk para orang-orang Hindu saudara kita di DKI. Selama ini tidak ada pernah
bagaimana atensi gubernur terhadap kaumnya. Yang lebih hebat itu adalah Indutang Kamil. Itu luar biasa. Jadi kalau misalnya sekarang ada yang dengan intoleran, kita akan counter dengan edukasi yang positif. Terima kasih. Mungkin ada lagi. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dua kawan kita, yaitu Kakak Yunita sebagai ketua Relawan API DKI Jakarta, terpilih sebagai presidium suara terbanyak dengan suaranya 9 suara, dan juga Adehana sebagai ketua DKI Jakarta Beta Manis mendapatkan suara kedua. Sebagai pimpinan di pusat, saya sangat berterima kasih dan sangat bangga terhadap dua kader ini. Saya merasa senang dan bahagia ketika mereka bisa mendapatkan jabatan presidium Sekber DKI Jakarta. Bagaimana kakak waktu itu mau bicara sedikit? Ini semua amanah, ini adalah sebuah harus kerja keras lagi karena tujuan kita sisa 6 bulan, jadi memang kita fokus untuk bekerja kepada mulai detik Ini semua adalah tugas kita bersama untuk sebagai relawan dan tugas kita bersama untuk memenangkan Pak Anies Baswedan sebagai Presiden 2024. Hidup Pak Anies. ya, berarti kedepannya kita harus makin fokus bekerja untuk kemenangan Pak Anies Baswedan, terutama di Jakarta. Bang Kasar? Ya harapannya sama kemarin, tetap kita optimis dan bekerja dan terus menggalang kekuatan. Baik, mewakili Beta Manis Pusat dan Relawan API Pusat mengucapkan selamat buat Kakak Yuni dan Adehana. Kiranya jabatan yang diberikan kepada teman-teman ini mampu mengembangkan dengan baik, dan yang paling satu yang dia saya petik adalah lebih rendah hati dan sabar, terima kritikan baik itu manis maupun pahit. Sekian dan terima kasih.